kita membuat transformasi secara digital. Jadi membuat sistem pengolahan pergudangan dengan aplikasi. Kebetulan kami buat aplikasi namanya Warehouse Management System. Jadi di Warehouse Management System itu kita ngelola setiap pergerakan di gudang. Bahkan forklift ngambil dari satu titik ke titik lain itu kita ukur. Itu kenapa saya ambil kaitannya dengan yang kedua tadi, Big Data Management. Berarti apakah data itu juga digunakan lagi untuk sesuatu yang mungkin kita agak sulit Pak mengukurnya, mungkin di arah kualitatif begitu Pak, karena tentang SDM kan kadang kita terkait dengan hal-hal yang sulit diukur dengan angka begitu Pak. Itu bagaimana Pak kira-kira? Ya memang. Jadi salah satu tantangan SDM ini kan kita mengukur suatu hal yang dinamis banget ya dan sangat variatif ya manusia. Nah itu kenapa kita harus buat parameter data tadi agar mengkuantitatifkan performa SDM yang mungkin akan sulit kalau nggak dikuantitatifkan. Sebagai contoh gini Mas, pernah dulu ada kasus di pergudangan itu ada indikasi beberapa waktu tertentu itu pelayanannya kayak lambat. Lambat itu nggak langsung on time. Jadi ketika start nih misalnya jam 7. Nah satu shift ini mulainya plus 2 jam, 3 jam. Wah. Nah ini kan kalau kita nggak ngukur itu kan bahaya ya. Nah, ini alhamdulillah dengan adanya WMS ini kita bisa ngelacak anomali. Kalau kita di statistik ya, kita kan belajar outlier ya. Yeah. Jadi data itu sudah kita generate, data service time yang standar berapa. Kita lihat nih outlier mana yang keluar dari pernah dapat ini ya, UCL, LCL ya. Yeah. Kita punya range nih. Kita punya range. Oh normalnya itu sekian nih. Ketika ada pelayanan yang di luar itu, berarti kan ada outlier nih. Outlier ini bisa jadi karena ada kondisi tertentu yang membuat dia pelayanannya seperti itu. Nah akhirnya dengan adanya big data tadi kita bisa olah nih. Oh ternyata benar. Beberapa titik tertentu itu ya grup yang tertentu ya memang pelayanan yang lama. Jadi yang semula nggak keukur, akhirnya tanpa orang harus ngomong itu bisa terevaluasi. Soalnya kalau saya mengandalkan data di lapangan dari misalnya driver truk lah ya, nanti ketika dia melaporkan ada potensi pelayanan tidak bagus, otomatis dia akan terancam nanti sini. Jadi itu juga teknis banget ya, tapi ini yang penting kadang-kadang orang itu nggak bisa ngomong karena dia khawatir ada hal yang mungkin merugikan dia ke depan. Tapi kalau kita sudah main big data management itu nggak bisa. Udah kelihatan, oh ini outlier nih, titik tertentu ya otomatis ada hal yang menyebabkan dia outlier yang bisa kita evaluasi. Jadi itu sih menurutku dengan adanya pengolahan data yang bagus, itu hal-hal yang kualitatif sebisa mungkin kita minimalisir banget. Jadi kita bisa minimalisir dan secara sosial ya. Orang itu akan seneng ketika diukur dengan alat ukur yang fair. Ya, kebayang nggak ya? Mungkin teman-teman kan juga mahasiswa ya, kadang-kadang kan pilih loh, kenapa yang dipilih ketua kok dia? Kenapa nggak dipilih ketua kok nggak saya atau apa? Itu kan kualitatif banget lah ya. Tapi coba ada parameter yang jelas. Oh, parameter ketua program minimal dia harus mahasiswa tingkat ini. Dia harus memiliki jam kerja, jam terbang organisasi, katakan 200 jam. 3 jam. Akhirnya ketika kita ngukur orang dengan parameter penggaris yang sama, untuk beberapa orang itu akhirnya jelas. Nah ini yang saya buat dengan big data itu saya membuat alat ukur penggaris yang bisa tak buat untuk ke semua orang. Nah ketika kita ngevaluasi orang dengan penggaris yang sama, saya yakin setiap orang akan ngikuti. Nah beda kalau kita ngukurnya dengan nggak pakai penggaris, tapi pakai visual kita, jelas setiap orang akan merasa hal yang nggak sama, nggak adil. Nah ketika kita mengukurnya dengan jelas, adil, otomatis perubahan dari sistem manajemen manusia itu akan terjadi. Itu sih mungkin Mas. Jadi di sini data itu juga bermain peran penting dalam visibilitas dan juga fairness gitu ya Pak. Apalagi mungkin di dunia pekerjaan begitu kan kita mungkin tidak mudah ya untuk mengevaluasi orang. Jadi dengan adanya ukur yang tadi Bapak sebutkan ya penggaris yang sama begitu ya Pak istilahnya. Gitu. Mungkin dari situ Pak
ada nggak Pak indikator lagi yang di dalam pergudangan yang saat ini sedang Bapak berusaha tingkatkan gitu Pak? Oke, makasih Mas. Sangat bagus pertanyaan juga ini. Jadi kebetulan di departemen kami ya, di departemen pergudangan ini kan menangani terkait dengan warehousing dan packaging system nih. Nah saat ini yang sedang saya lakukan transformasi terkait dengan pengantongannya. Jadi saat ini kami lagi dalam proses program namanya Smart Bagging System ya. Jadi Smart Bagging System saya ingin memasukkan IoT sensor dan sebagainya, Big Data Management dengan performa manufaktur. Jadi intinya itu. Jadi 3 poin tadi. IoT, terus Big Data Management sama performa manufaktur performance. Di sini saya coba lagi ukur parameter apa sih yang mempengaruhi terkait dengan hasil pengantongan. Nah ini kebetulan juga pakai teknik machine learning ya. Jadi kita pembelajaran mesin. Nanti harapannya nanti saya sambungkan dengan PLC ya. Jadi ketika nanti hasil pengantongan ini tidak sesuai dengan harapan, langsung ngeloop ke sistem, nanti harus ada di adjust. Jadi auto adjust nanti akhirnya. Jadi ya akhirnya nyambung. Jadi akhirnya dengan adanya ini kita memiliki suatu sistem ya, mesin pengantongan yang bisa auto adjust dan menghasilkan biaya yang paling optimal buat perusahaan. Nah ini yang lagi saya kembangkan. Mohon doanya juga ini Mas. Ya, sambil didoakan oleh semua pendengar setiap podcast kali ini Pak. Ya. Jadi perkembangannya sudah jauh ya Pak di petrokimia sekarang sudah ke arah sana. Berarti kedepannya ini memang peranan data itu sudah sangat terlibat ya di petrokimia. Mungkin ini yang membuat saya penasaran Pak. Kan petrokimia itu tidak hanya tentang pupuk dan pupuk juga itu termasuk bahan kimia ya Pak. Mesti adanya bahan kimia berbahaya begitu. Nah itu bagaimana ya Pak caranya Petro itu memastikan gimana untuk menangani bahan-bahan yang mungkin berbahaya begitu Pak? Apakah ada penanganan khususnya dan bagaimana cara make sure itu tetap dalam safety begitu Pak? Terima kasih Mas Axel, juga menarik ini ya. Jadi ibaratnya kalau di tantangan ini kan industri pupuk ini kan salah satu komponen strategis Indonesia ya. Karena secara demografi itu kan jumlah orang akan bertambah terus. Dengan jumlah Indonesia kan nggak mungkin nambah nih ya. Iya. Jadi nggak mungkin nambah. Jadi kan harus ada upaya-upaya intensifikasi pertanian, di mana salah satunya adalah pupuk. Jadi kita memproduksi pupuk ini, otomatis kita berkontribusi besar terhadap menjaga ketahanan pangan negara. Nah, memang ada salah satu tantangan, industri pupuk ini memiliki dampak yang mungkin terhadap lingkungan ya, terkait dengan hasil limbah dan sebagainya. Tapi di sini pupuk Indonesia Petrokimia Gresik itu memiliki sistem pengendalian lingkungan yang cukup bagus. Dan ini terbukti, ini kami sudah mendapatkan proper emas dari Kementerian Lingkungan Hidup. Berarti itu menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan ini telah memenuhi kaidah-kaidah dan sesuai dengan apa yang disarankan oleh pemerintah. Yang kedua, terkait dengan pengelolaan itu seperti apa, banyak sekali Mas Axel. Jadi salah satunya kita memiliki sistem pembuangan yang terpusat. Jadi setiap area pembuangan limbah itu akan terpusat masuk ke kolam equalizer. Di equalizer ini kita melakukan treatment dan sebagainya, kita melakukan uji, kemudian baru kita bisa keluarkan yang barang yang tidak berbahaya dari equalizer. Yang ketiga, kita memiliki sistem pengendalian udara. Jadi setiap pabrik di Petro memiliki sensor debu, pengudara dan sebagainya yang real time. Dan real time ini bahkan sudah dimonitor sampai Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ketika ada kondisi yang tidak sesuai dengan kaidah dan sebagainya pasti akan ketahui di pusat. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini dengan proper emas yang dapat Petro berarti nggak ada masalah terkait debu. Jadi memang itu ya. Jadi kesimpulannya meskipun ada barang-barang limbah dan sebagainya sudah ditreatment dengan baik, dan pupuk pun merupakan salah satu industri strategis nasional. Karena ketika pupuk ini tidak dimanfaatkan dengan baik di Indonesia, maka ada potensi kecukupan pangan di Indonesia ini enggak terpenuhi. Kalau boleh mengutip salah satu pernyataan ini, Presiden Soekarno nih, pendiri bangsa kan ya. Jadi beliau pernah menyampaikan bahwa hidup matinya suatu bangsa adalah dari ketahanan pangannya. Jadi itu yang jadi filosofi kami, bahwa memang pertanian ini harus kita jaga, harus kita rawat. Salah satunya dengan adanya industri pupuk yang kuat di Indonesia. Mungkin gitu sih Mas. Iya Pak.
Jadi mungkin ini sih Pak, mengenai tadi kan ada bahan-bahan berbahaya atau sebagainya. Tapi kalau dari mungkin ini agak ke arah safety ya Pak. Ya. Resikonya itu di sistem pergudangan tuh apa ya Pak? Resiko utamanya begini. Oke. Jadi makasih Mas, sangat menarik ya. Jadi pergudangan ini memiliki resiko tinggi karena stakeholdernya cukup banyak. Jadi stakeholder kami di pergudangan selain karyawan Petro, juga ada karyawan TKNO, juga ada stakeholder eksternal seperti driver truk, kernet, buruh gudang, dan sebagainya. Jadi resiko yang utama adalah terkait dengan K3-nya juga ada potensi besar. Karena orang-orang memiliki tingkat latar belakang yang nggak sama, tetapi di area di pergudangan juga harus memiliki ketentuan kepatuhan tertentu, itu yang menjadi tantangan buat kita. Jadi yang tantangannya adalah memastikan setiap orang mematuhi ketentuan baik segi APD, perilaku kerja, dan juga hal-hal lain yang ada di pergudangan. Ya itu sih, terkait resiko, mohon maaf ya kalau resiko kepleset, terus jatuh dari truk dan sebagainya cukup ada. Resiko truknya mungkin bergerak menabrak sesuatu yang tidak pas, itu juga resiko. Jadi cukup banyak sebenarnya di pergudangan ya khususnya. Mungkin dari Petro itu gimana Pak cara mengidentifikasinya atau mengukur tingkat resiko-resiko itu Pak? Dari keselamatan ya. Jadi untuk memastikan kondisi-kondisi tadi tidak terjadi, jadi di Petrokimia Gresik memiliki sistem manajemen pengamanan yang pertama dari segi SMP, dari segi security-nya dulu. Dari security-nya setiap orang yang masuk di area Petro wajib memiliki surat keterangan sehat, terus memiliki tanda pengenal, KIB, kartu izin bekerja, dan sebagainya. Yang kedua dari segi safety, untuk kami juga memiliki standar ketika orang yang bekerja di lingkungan Petro wajib memiliki peraturan tertentu dan sebagainya. Salah satunya adalah mengikuti safety induction. Jadi masuk di area Petro wajib memiliki mematuhi ketentuan kerja dan sebagainya, menggunakan APD dan sebagainya. Dan di sini kalau khususnya di area gudang kami juga menambah extra check. Jadi di gudang ini kami memiliki namanya Command Center Departemen Pergudangan. Jadi di Command Center ini kami ada sekitar 154 kamera yang mengawasi setiap operasional di gudang. Dari sini yang akan terhubung langsung ke pusat Command Center-nya ada paging system. Di mana di paging system ini kami bisa mengingatkan ketika ada kondisi yang nggak sesuai dengan K3 dan sebagainya. Kemudian di sistem paging ini setiap awal shift, tengah shift, dan akhir shift kami juga selalu mengingatkan terkait dengan K3. Di situ akhirnya terbentuk suatu lingkungan yang memang secara proses semua sudah terkondisikan, teringatkan secara real time, dan ada kamera pengawas untuk memastikan operasional itu sesuai dengan ketentuan K3 yang ada sih. Mungkin itu sih Mas. Mungkin pertanyaan terakhir mungkin ya. Gimana sih Pak proses evaluasi yang dilakukan Petro dalam menjaga resiko-resiko itu seminim mungkin. Mungkin juga ke arah resiko di pergudangannya Pak. Misalnya ada keterlambatan atau dan lain sebagainya gitu. Benar. Nah, jadi memang kami meminimalisir resiko keterlambatan dari segi aspek transportir pengambilan. Nah, di sini salah satu tantangan besar di pergudangan khususnya pupuk adalah tadi ya prosesnya continue tapi pengeluarannya tidak continue. Nah, jadi banyak sekali tantangan ketika keterlambatan. Nah, ini salah satunya kita mitigasi dengan adanya sistem aplikasi namanya Sistro. Jadi di Sistro itu sistem informasi truk online. Jadi kami memastikan kedatangan truk ini stabil dan juga nggak kurang nggak lebih. Untuk memastikan streamline tadi inline dengan proses, akhirnya kami membuat aplikasi namanya Sistro. Di Sistro itu kita memiliki kayak penjadwalan pengambilan. Jadi truk ngambil itu harus ada jadwalnya. Ketika slotnya penuh, ya dia harus shift berikutnya. Jadi nggak ada ceritanya truk itu numpuk terlalu banyak di pabrik dan nggak ngambil, ya nggak ada, karena mereka akan rebutan. Karena secara gelondongan ini kan kita sudah ngitung ini, oh pengeluaran segini, produksinya sekian. Tapi secara operasional juga naik turun. Nah ini yang mau kita naik turun tadi, yang bullwhip effect tadi kita kunci dengan Sistro tadi. Dan aplikasi tadi penjadwalan truk, ketika orang nggak dapat jadwal di shift itu jam hari itu, dia harus nyari slot yang lain. Akhirnya kedatangan truk yang nggak tersistem tadi, akhirnya mau nggak mau akan kepaksa masuk ke streamline di kami yang akhirnya imbang antara produksi sama pengeluaran. Yang akhirnya memastikan kita dan membantu gudang
untuk meminimalisir nilai persediaan. Jadi itu pentingnya informasi transformasi digital untuk memastikan kondisi tadi, nilai persediaan tadi tetap optimal sih. Mungkin itu Mas. Berarti dari situ lebih stabil ya adanya ketidaktentuan itu. Benar. Jadi lebih pasti gitu ya Pak. Mungkin dari Bapak ada closing statement mengenai keseluruhan pembahasan kali ini begitu Pak. Terima kasih Mas Axel. Jadi dari pembahasan kita yang awal tadi ya, mulai dari filosofi kehidupan dan sebagainya, mungkin ada beberapa poin yang saya izin share pengalaman saya pribadi buat ke teman-teman semua ya, baik dari teman-teman LSCM maupun teman-teman industri atau mungkin mahasiswa di seluruh Indonesia lah ya. Jadi yang pertama, kita harus memiliki semangat untuk adaptif ya. Jadi kita memiliki semangat untuk beradaptasi dan memiliki kemauan kuat yang untuk belajar. Karena kita nggak pernah tahu rezeki kita di mana. Kita nggak pernah tahu kesempatan yang kita dapatkan itu kesempatan apa. Dan kita nggak pernah bisa memastikan apakah kondisi yang kita dapatkan ini sudah paling optimal apa enggak. Tapi paling enggak ketika kita sebagai insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, jangan sampai kita mendapatkan kesempatan dari Tuhan, kita nggak mengambilnya karena bisa jadi kesempatan itu nggak ada di orang lain. Itu bentuk rasa syukur kita ambil setiap kesempatan yang ada, kita memberikan yang terbaik sebagai bentuk rasa syukur kita sebagai umat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah yang kedua, terkait dengan berbagai macam aspek yang kita ceritakan tadi ya, bisa juga mengajak ke teman-teman industrial engineer lah ya. Jadi yang saya ceritakan tadi panjang, mulai dari produksi, mulai dari aspek K3, pemasaran, logistik, terus big data analitik dan sebagainya. Dan ini saya mendapatkan banyak dasarnya dari teman-teman, dari pengalaman di teknik industri. Ini salah satu kekuatan teman-teman ya. Jadi kita memiliki banyak aspek keilmuan yang kita belajar secara dasar, yang bisa kita kolaboratifkan, yang bisa jadi salah satu pembeda kita, pembeda untuk memberikan yang terbaik di perusahaan atau tempat instansi kita berada tadi. Yang ketiga, terkait teman supply chain ya, SCM saat ini sudah mulai bergerak. Dan di SCM ini salah satu pembeda perusahaan ini bisa bersaing apa enggak. Coba teman-teman bayangkan ya, di industri produksi lah, manufaktur ya. Semua proses, alat itu kan biasanya order ke luar ya. Jadi kita beli itu sistem, sudah jadi. Yang membedakan kita berhasil enggaknya dari mana? Alatnya sama, raw materialnya sama ya, tinggal pengaturan kita salah satunya di SCM. Jadi kita produksi kita sama kompetitor, sumber kita sama bahan baku ya. Yang kita menang di mana ya? Di supply chain kita. Yang jadi salah satu pembeda kita bisa kompetisi apa enggak ya di supply chain. Ketika SCM kita efektif efisien, ujungnya kita bisa bersaing dan memberikan yang terbaik buat konsumen kita. Jadi yang saya katakan yang poin 3, teman-teman di SCM harus memiliki mindset yang holistik, lebih tinggi, dan yang penting tadi terkait big data management ya teman-teman ya. Sekarang sudah era big data tadi, data adalah new oil. Jadi teman-teman memanfaatkan data analytics dalam perencanaan di SCM. Dia akan menjadikan salah satu pembeda juga. Karena sampai dengan saat ini perusahaan atau instansi yang sudah menggunakan data dan mengolah big data management baik hanya sekitar 20%. Jadi sangat terbuka sekali lah terkait pengembangan ke depan, memanfaatkan data analytics sebagai salah satu pembeda kita, sebagai advantage kita, selling point kita dibandingkan dengan kompetitor atau perusahaan yang lain. Jadi itu sih mungkin maksud saya. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan jangan kapok atau bosan dengan suara saya tadi. Hampir 1 jam lebih kita. Baik, terima kasih sekali Pak Ari sudah atas waktunya dapat hadir di sini, menemani kita di podcast kali ini, memberikan banyak masukan dan membuka pikiran kita, terutama tadi ya Pak ya tentang kompetitor itu tidak tentang perusahaan, tapi juga tentang rantai pasoknya itu sendiri. Iya. Jadi terima kasih juga kepada para pendengar setia LSM Podcast. Jangan lupa untuk ikuti sosial media kami di Instagram @lscmlab, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube kami LSM Laboratory
Sekian dari saya, terima kasih.